Hello, Soul Family, how are you? Back with Ananda in this new video. Kita dapat kehormatan dengan sponsor video kita hari ini, yaitu dari For Life Indonesia. Dan aku adalah salah satu brand ambasadornya di Indonesia. Kenapa aku senang banget? Karena aku memang sudah mengkonsumsi For Life sejak 2012 dan lebih aktif lagi di 2015. Apa sih For Life Indonesia itu? For Life itu adalah perusahaan imun sistem, di mana di tahun 98 foundernya David dan Bianca Lisbon ini memulai perjalanan untuk membawa berbagai produk For Life transfer factor ke seluruh dunia. Pada tahun 2011, For Life resmi berdiri di Indonesia. Apa sih bedanya transfer factor dengan suplemen lainnya? Transfer factor ini bukanlah vitamin ataupun mineral. Transfer factor adalah peptida atau protein dengan kemampuan untuk mengedukasi sistem imunitas dengan cara memindahkan pengetahuan dan ingatan imunitas dari satu sel ke sel lainnya. Canggih ya? Manfaat utama dari For Life Transfer Factor mendukung kemampuan sistem imun untuk mengenal, merespon, dan mengingat ancaman kesehatan, mendukung 3 sel imun utama, jadi minum 600 mg transfer factor setiap hari akan menyehatkan dan mencerdaskan sistem imunitas manusia. Selain transfer factor, tentunya For Life Indonesia, For Life Dunia punya berbagai produk kesehatan imun lainnya. Contohnya, Riovida. Ada juga satu produk For Life yang aku suka banget, yaitu kolagennya. Manfaatnya bagus banget guys. Untuk kecantikan juga. Jadi untuk aku yang mendekati usia 40 ya, kolagen ini kan sangat bermanfaat. Menjaga kesehatan kulit, sendi, otot, sekaligus tetap menjaga sistem imunitas kita. Rekomen guys. Dan kabar baiknya, sekarang aku punya link untuk bantu teman-teman dapat diskon 20% setiap beli produk For Life. Aku akan cantumkan di bawah dan juga cantumkan kodeku untuk bantu kamu dapetin diskon tersebut ya. Semoga informasi hari ini berguna dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang mencari suplemen yang paling tepat untuk menjaga kesehatan teman-teman. Aku rekomen banget karena sudah terbukti bantu banget aku dan keluargaku selama tahunan ini ya. So thank you so much For Life for sponsoring this video. Sekarang kita masuk ke reading hari ini. See you there. Hello, Soul Family, sobat-sobat semesta, how are you? Back with Ananda in this new pick card reading. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat semua ya, dimanapun kamu berada. Juga terima kasih untuk For Life sudah mensponsori video hari ini. Check out guys, di intronya aku perkenalkan produk-produk For Life yang memang aku gunakan dalam keseharianku untuk mendukung kesehatanku ya. Juga aku mau shout out subscriber dan Soul Family ya, Anissa yang udah kasih kutek yang udah kasih kutek ini aku harus campur karena aku suka warnanya dicampur begini. Thank you ya, jadi bisa dipakai untuk video-video tarot. Nah, hari ini reading adalah tentang sisa energi di sisa 2024 mo. What will happen in the rest of your 2024? Aku akan baca fokusnya pada kehidupan spiritual, love life, dan juga sedikit tentang karir ya. General aja guys, ini adalah reading publik, jadi tidak akan bisa spesifik untuk tiap orang. Ambil reading jika memang mau dibantu channeling untuk permasalahan atau situasi hidupmu ya. So, ada 3 pilihan di sini. Coba fokus, aku pakai kristal-kristal untuk bantu kamu lebih mudah memilih. Pile 1. Pile 2. Pile 3.
Percayakan pada intuisimu. Jika kamu butuh waktu untuk memilih, silahkan pause aja videonya dan mungkin berdoa dulu untuk dapat pesan yang paling akurat di kehidupanmu. Ambil baiknya, buang buruknya guys ya. Ini adalah arahan, panduan, dan semua yang namanya prediksi masih bisa berubah. Karena kita semuanya manusia ya, dan Tuhan adalah penentu segalanya. Oke, dan untuk yang baru, untuk milih di mana readingmu akan dimulai dibacakan, silakan cek namanya timestamps. Di sana ada pilihan file 1, 2, 3 dan ada angka warna biru, kamu bisa klik aja di situ. Lompat langsung ke file pilihanmu ya, tanpa harus nunggu semua yang lain dibacakan. Alright guys, kita akan mulai reading sisa tahun 2024mu. I'll see you on your timestamps. Halo, file nomor 1 yang pilih Pink Jade. Pink Agate maksudnya. Tuh kan? Salah mulu. Oke, Pink Agate. Kita lihat untuk energi 2024mu ya. Kita taruh dulu di sana. Kita baca dulu pakai tarot. Oh, Ten of Cups. The Fool. Three of Pentacles. The High Priestess. And the Queen of Cups. Wow, Knight of Wands. Ooh, I like this energy. File 1. Sisa 2024mu. Fokusmu ada pada spiritual, cinta, keluarga, dan finansial. Di sini aku lihat orang yang sudah menerima banyak hal dalam hidup, sudah banyak berdamai, juga sudah banyak memproses ya, sehingga ada sebuah kebebasan atau pelepasan dari beban-beban lama. Dan aku lihat kamu berfokus pada apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperjuangkan, tidak lagi berfokus pada apa yang tidak bisa. Untuk itu terjadi sebuah, aku lihat bisa jadi miracle, keajaiban, atau sebuah kondisi yang tenang, damai, bahagia dalam hidup. Karena ada beberapa hal kamu serahkan pada Yang Maha Kuasa, tapi ada beberapa hal kamu perjuangkan selama itu masih bisa diperjuangkan olehmu ya. Di sini juga kelihatan perkembangan spiritualnya akan sangat baik, di mana intuisimu tidak lagi bercampur dengan ketakutan, dan intuisi itu akan membimbingmu menuju orang-orang yang tepat, partner kerja, atau solusi dalam pekerjaan, bahkan ide-ide baru dalam pekerjaan yang akan banyak membantumu ya. Juga dalam kehidupan cinta, kehidupan emosional, aku lihat kamu tenang. Beberapa orang memutuskan untuk berkeluarga, bisa bertunangan atau menikah. Beberapa orang berfokus pada keluarganya yang sudah dibangun. Bisa juga jika kamu anak, kamu berfokus untuk memberi atau mengasihi orang tua. Jika kamu single, kamu mulai berpikir tentang berumah tangga, atau mulai ada pergerakan nih menuju orang yang kamu cintai, melamar, atau bahkan menikah. Juga ada peluang di mana beberapa dari soul family kita akan memiliki keturunan ya. Juga secara perkembangan emosional pribadi, aku melihat orang yang tenang, orang yang berjalan, orang yang bersemangat dalam hidup, orang yang sudah banyak berdamai, memproses, mengakui perasaannya, dan juga berada di titik yang
dalam hidup. Ya, banyak penerimaan, makanya aku bilang di awal tadi sudah dilakukan di file ini. Banyak perjuangan juga sudah dilakukan. Dan sepertinya di sisa 2024 itu waktunya untuk menikmati hasilnya ya. Dan juga bisa ada peluang kerja baru, bisa kamu dapat kerjaan baru atau diterima kerja di mana, bisa juga beberapa orang kayak menemukan peluang bisnis baru, peluang usaha baru, atau ide-ide baru yang kreatif. Juga ada yang akan semakin dikenal di bidangnya ya, tapi dalam konteks positif, dalam konteks yang namanya baik gitu. Akan ada orang yang dikenal dengan konteks yang kurang positif ya. Di sini enggak sih, aku lihat lebih kepada hal positif. Aku termings-mings lihat kartu ini, positif sekali. Oke, kita lihat coba dengan numerologi ya. Poin 1. Apa yang akan terjadi di 2024 sisanya? Individuality, health, bagus ya, kesehatan, love partnership, positif sekali file ini, dan teaching and learning, belajar dan mengajarkan. Oke, maaf agak berantakan, licin banget ini kartu. Nyebalkan melihatnya. Semoga tidak miring ya, kadang-kadang silindris aku buat aku ngelihatnya lurus, ternyata begitu diedit, wow, miring sekali kartunya. Oke. Sebelas. Dan ada love partnership. Berdamai, menemukan diri sendiri, menemukan jati diri, memperbaharui, mengupgrade diri. Ada fokus di personal growth, alias perkembangan personal, di mana aku lihat di sini kamu mulai lebih tahu siapa dirimu. Root chakra ya. Kamu mulai lebih percaya pada dirimu, percaya pada keputusanmu dan tindakanmu. Ya, seperti sebuah awal baru dalam jati diri. Mungkin perjalanan spiritual awakening-nya bertahun-tahun akhirnya membawa kepada titik ini. Titik di mana kamu menemukan sebuah kesadaran, pencerahan tentang diri sendiri. Dan aku juga merasakan orang yang sudah mengenal lebih baik dan mengembangkan dirinya. Misalnya sudah mengenal kekuatannya ada di sini, kekuatannya ada di sini, kelemahannya ada di sini. Aku mau asah yang mana nih? Aku mau memperbaiki kekuranganku atau aku mau mengasah kelebihanku? Jadi itu sudah tidak lagi menjadi blind spot untukmu. Kan banyak ya udah coaching sama kakak ya. Jadi banyak kesadaran sudah kalian terima. Itu membawa kepada jati diri baru, kepada kayak era baru dalam kehidupanmu, dengan membawa dirimu yang lebih di-upgrade, lebih di-update lagi. Juga fokus terhadap kesehatan mental, kesehatan spiritual juga, kesehatan finansial, kesehatan pribadi. Di sini beberapa orang juga akan menghealing tentang seksualitas ya.
Ada trauma yang berkaitan dengan sexuality di situ. Kalian berfokus untuk berdamai atau enggak healing hal tersebut secara fisiknya atau secara batinnya. Jadi banyak dari teman-teman yang sudah merasa hambatan-hambatan pencarian jati diri, spiritual awakening, bahkan sampai kesehatan itu jadi penghambat mungkin ya untuk percaya pada sebuah hubungan cinta yang sehat, kesejahteraan. Pokoknya banyak hal di belakang yang dulunya sempat menghambat kepercayaanmu tentang kebaikan di cinta, kebaikan di keuangan. Itu akan mulai berubah. Kamu udah banyak belajar dari orang-orang yang membawa harapan, dari orang-orang yang membawa pengaruh positif tentang kebaikan lagi di kehidupannya, kebaikan di bumi. Ya, awal mulanya diproses dari pribadi. Lama-kelamaan akan membuka diri lagi kepada cinta, kepada kemakmuran, kepada pelajaran, kepada ilmu baru. Ya. Dari cinta, kesehatan, perluasan pengetahuan spiritual, tahu mana spiritual yang baik dan tidak, free will yang baik dan yang tidak. Aku akan buat video free will, guys. Tunggu ya. Karena ada batas dalam free will tersebut. Batas tak terlihat. Ya. Dari sendiri melakukan spiritual awakening, mendunia lagi, istilahnya gitu. Dari sendiri terisolasi, keluar lagi, mendunia. Dan ada yang bertemu jodoh, ada yang mengikat ke jenjang serius, ada yang memperbaiki hubungan rumah tangganya, ada yang meningkatkan, ada yang mengikat tali perjanjian pernikahan lagi, dan lain sebagainya. Ya, seems happy ya, dan menyenangkan. Oke, masih dari finansial. Dreams of abundance, bermimpi tentang anugerah. Begitu kamu tidur, Tuhan, para malaikat, dan higher self-mu akan memberikanmu panduan yang dibimbing semesta, jawaban dan juga solusi. Pastikan untuk merekam impianmu dalam jurnal, karena mereka mengandung masukan berharga yang akan membantumu mewujudkan keinginanmu jadi kenyataan. Di sini bisa berarti dari putus asa secara finansial akan ada harapan, akan ada perubahan di titik tersebut. Dan kamu mulai bisa bermimpi untuk dapat kestabilan ekonomi, kestabilan secara pendapatan, dan lain sebagainya. So benar-benar ada orang-orang yang akan diberikan petunjuk ya soal anugerah rezeki. Gimana cara ngebuka rezeki tersebut? Oke. Milikilah keberanian untuk menerima bantuan, untuk meminta dan menerima bantuan. Meminta bantuan adalah pertanda kekuatan. Begitu juga menerima apa yang ditawarkan kepadamu. Lebih sering saat kamu bertanya, meminta kepada Tuhan pertolongan, dan jawaban itu akan dikirimkan melalui orang lain. Jadi pastikan untuk menerima bantuan ini. Begitu juga memberikannya kepada orang yang kamu dipandu memberikannya. Unlimited ideas. Ide tak terbatas. Pikiranmu satu dengan pikiran Tuhan yang tak terbatas. Untuk itu, kamu punya akses lengkap menuju ide tak terbatas yang menjaminmu dibawa dalam berkah. Yang kamu butuhkan adalah biarkan melakukan tindakan yang dipandu,
dan izinkan ide ini jadi berbuah. Oke. Di karir, berani bekerja sama, berani minta bantuan, berani bermimpi lagi, menerima bantuan dari orang, berdoa untuk kestabilan, dapat kestabilan lewat tangan orang lain, dapat ide-ide bagus, dapat juga arahan untuk melakukan tindakan tertentu yang akan membawamu pada rezeki. Ya, intinya di sini aku melihat orang yang apapun yang terjadi, apapun kondisi situasi ekonominya, itu seperti meningkat setidaknya satu tingkat dari posisi sebelumnya di sisa 2024. Untuk yang sudah stabil akan terbuka lewat ide-ide baru, inspirasi baru, dan mungkin cara baru untuk mengeluarkan uang ya, bisa berbagi kepada sesama atau berbagi kepada orang-orang yang kamu kasihi. Bisa juga untuk membangun impianmu, bisa rumah impian, bisa beli kendaraan, bisa apapun. Intinya aku lihat ada perubahan baik dan diaminkan saja ya, biar jadi sugesti positif kalau bawah sadarmu. Oke. Ya, positif sih. Di sini ada bantuan. Ya, kalau kamu merasa kesulitan, misalnya dalam melakukan sebuah proyek, kamu bisa bertanya kepada senior, kepada orang-orang yang lebih berpengalaman di sana. Jangan malu untuk begitu. Dan kamu kalau misalnya merasa ditolak, jangan keburu down. Mungkin kamu bertanya pada orang yang salah. Bertanyalah pada orang yang tepat, baru dapat jawaban yang tepat kan? Gitu kan? Jadi bukan berarti semuanya akan memperlakukan atau menolakmu seperti itu. Tetap aja open untuk membuka diri pada bantuan orang atau pada membantu orang lain. Karena tidak semua orang yang kita mintai tolong akan menolak kita. Tidak semua orang juga yang dibantu oleh kita akan melupakan atau mengabaikan kita suatu hari nanti. Tetap ada yang akan ingat sama kita, tetap ada yang akan lupa gitu ya. Itu semua selalu ada. Resiko dari meminta dan memberi seperti itu. Jadi lakukan apa yang hatimu pandu. Dan kalaupun memang harus menerima perlakuan yang kurang menyenangkan saat minta tolong, artinya apa? Artinya dia bukan orang yang tepat untuk kamu mintai tolong. Artinya pelajaran yang lebih diberikan Tuhan saat itu. Mau masih nyerah nggak untuk minta bantuan sama orang yang lain? Karena satu orang ini memperlakukan kamu seperti itu? Ya, kamu melepaskan prejudice bahwa semua orang akan berbuat yang sama. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan orang yang tepat untuk membantumu. Atau tiba-tiba ide itu datang dari dalam diri sendiri. Solusinya datang langsung dari Tuhan. Ya, yang Tuhan mau cuman kamu usaha dulu. Usaha dulu dong. Usaha dulu. Oke. Kita lihat dari sekarang sisi cinta. Aku habis masak, jadi agak bocel-bocel guys. Sedih. Free yourself. Bebaskan dirimu. Ini waktunya kembali mengambil kontrol dalam kehidupanmu. Passion, gairah. Izinkan hati dan jiwamu bernyanyi dalam suka. Retreat. Ini waktunya untuk mundur dari kehidupan dunia. Release your ex. Lepaskan mantanmu. Ini waktunya untuk membersihkan energimu. Oke.
macam-macam ya guys ya. Di sini terjadi kayaknya banyak yang ngebersihin cerita lalu sih, dengan pasangannya atau dengan yang single, dengan masa lalunya. Banyak pembersihan, banyak juga yang aku bilang tadi di awal aku lihat file ini, perdamaian, penerimaan. Kan sesuatu harus terjadi seperti seharusnya terjadi. Kamu udah sadar itu harus terjadi seberapapun menyakitkannya proses tersebut, tapi kamu tidak lagi marah atau tidak lagi komplain akan prosesnya, tidak lagi mengeluh akan prosesnya. Penerimaan di dalam batin semuanya harus terjadi, demikian akan kamu raih. Dan juga kesadaran bahwa jika itu tidak terjadi seperti kemarin, kamu gak akan jadi orang yang sekarang. Jadi lebih banyak orang di fase 1 ini akan berdamai dan menutup babak masa lalu ya, dengan pasangannya atau dengan mantan-mantannya, semua ditutup. Lalu dia membuka lembaran baru yang lebih bersemangat, yang dia tahu mana orang yang bisa dipercaya dan tidak, mana misalnya red flag dari pasanganmu. Oke, kalau dia lagi begini, bentar lagi dia marah-marah nih. Kamu udah tahu. Jadi udah lebih banyak belajar tentang sifatnya, sifat pasanganmu, sifat dia pun belajar soal sifatmu. Karena katanya kalau sudah menikah puluhan tahun, tetap aja nanti kita akan ada perubahan-perubahan. Jadi itulah kenapa komunikasi dan juga kedekatan harus tetap dijaga. Sebab manusia bertumbuh dan berubah kan. Manusia bertumbuh. Untuk itu kadang kita harus mengenal lagi sisi pribadi yang baru. Terus release your ex. Membersihkan energi, memaafkan orang-orang di masa lalu, memaafkan diri sendiri, dan berkomitmen untuk ini sih Batamnya, untuk memberi kesempatan tenang pada diri sendiri. Oh, bagus juga ini. Dan punya pandangan positif, yang single ya terutama, punya pandangan positif lagi terhadap cinta. Untuk yang double, yang sudah couple, ya, kamu tahu quality time, waktu bersama pasanganmu memang penting. Karena rumah tangga, mencintai adalah kata kerja. Ya, jadi butuh usaha. Bukan berarti sudah menikah berakhir segalanya. Kak, tetap usahanya harus tetap dijaga untuk satu sama lain bisa kuat dalam hubungan jangka panjang hingga kakek nenek. Aku lihat banyak yang sadar dan sudah mau melakukan usaha tersebut. Oke. Nah, kita lihat dari sisi spirituality-nya. Beberapa 3 ya. Lady of the Lake, new beginnings, something is about to happen. Ada gerbang usaha, tadi ada mana individuality itu 11 loh. Gerbang usaha, gerbang baru. Mungkin dalam cara kamu berusaha atau kejadian baru, situasi baru datang untukmu. Dan ini juga seperti wanita 2 pedang ya. Kamunya sudah punya keberanian untuk melakukan perubahan tersebut. Kamunya. New beginnings, something is about to happen. Kamu bersiap untuk masuk ke dalam chapter baru dalam hidup. Dan intuisimu, tadi High Priestess, sudah membisikkan ada kejadian baik yang akan datang di depan sana. Bersiap-siap. Karena hidupmu akan berubah. Karena hidup akan berputar. Karena roda akan mulai bergerak. Ada bagian dirimu masih ada rasa ragu atau takut terhadap babak baru tersebut, tapi aku merasa lebih banyak harapannya ya. Oke. Water Coach, Ancient Wisdom,
The intelligence is within you. Kebijaksanaan kuno. Kecerdasannya ada di dalam dirimu. Semakin kuat intuisinya ya. Untuk beberapa orang juga supernatural awakening-nya semakin stabil. Kamu semakin mengerti bagaimana semesta berkomunikasi padamu. Langsung solar plexusku ketendang. Saya pengen sendawa yang kencang gitu, aku tahan-tahan. Kayak aku lihat kamu banyak download, banyak dapat informasi tentang apa yang baik, tentang apa yang buruk. Dan mungkin dalam memprosesnya tidak mudah ya. Mungkin kamu harus banyak membongkar prinsip salah yang sudah dibangun, atau banyak harus waspada terhadap orang-orang yang kamu pikir kamu bisa percaya. Tapi intinya apa? Itu ada untuk menjagamu, ada untuk ngebimbing ke dalam tahap yang lebih baik. Dan selama keputusan itu tidak menyakiti orang lain, tidak mematikan harapanmu, tidak juga memicu kemarahan atau emosi yang tidak bisa dikendalikan, maka itu keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah bahwa kamu tenang, berdamai, dan penuh kasih ya, untuk dirimu sendiri dan juga bisa berimbas baik untuk orang lain. Ya, banyak download. Aku rasa kamu akan, tantangannya untuk ini adalah di kebangkitan spiritual dan kebangkitan supernaturalnya. The sirens. Use your voice expansion, freedom. Sirine, di siaran tuh bunyi ya, suara. Gunakan suaramu, ekspansi, memperluas, dan kebebasan. Bersuara dari mendapatkan petunjuk-petunjuk, dari mendapatkan banyak kebijaksanaan, kamu mulai menyuarakan, mulai berani berbicara atau berani untuk mengungkapkan, mengekspresikan kepada yang terdekat atau kepada orang, kebanyakannya orang lain yang lebih luas. Tapi kamu tahu, kali ini kamu gak bisa sembarang bicara. Ada hal-hal yang memang download dari atas, ada hal-hal yang sebenarnya adalah trauma atau ketakutanmu. Jadi di sini ada the moon. Nah, disitulah kenapa saya bilang seorang healer, motivator, public speaker harus punya waktu untuk memproses diri sendiri. Karena banyak sekali sekarang yang menggunakan voice-nya untuk ego, untuk mengekspresikan traumanya. Mungkin dia sendiri tidak sadar itu trauma. Sebagai seorang healer, saya tahu yang dia ungkapkan adalah ego, trauma, dan ketakutannya sendiri. Dijadikan ajaran, dijadikan seperti pendidikan untuk orang lain yang masih sangat jauh dari apa yang sebenarnya. Ya, prosesnya demikian. Dan yang sevibrasi dengan luka yang sama akan berbondong-bondong mendengarkan. Ya, itu bagian proses yang saya lihat sedang terjadi dari kebebasan bersuara ya. Dan di sini ada dua hal. Menggunakan suara itu, download itu untuk kebebasan pribadi, atau malah berakibat mengkonfirmasi ketakutan. Misalnya gini, kamu selalu merasa, misalnya gini, laki-laki itu harus A, B, C, D kepadaku, karena
itu sebenarnya lukamu. Kamu pengen kontrol laki-laki. Dan mungkin kamu selalu bertemu laki-laki yang kontrol kamu. Dan kamu tiba-tiba ingin bicara, laki-laki itu harus A, B, C, D, E. Kalau nggak gitu dia bukan laki-laki. Dia nggak baik untuk kamu. Ya, dia dapat download bahwa dia harus mengungkapkan hal itu. Tapi karena dia belum proses, dia belum memaafkan laki-laki di belakangnya, akhirnya dia mengajarkan atau mengungkapkan pada teman-temannya bahwa laki-laki yang baik itu cuman yang begini. Tidak mau tahu ada laki-laki yang mungkin dia tidak mau tahu. Caranya harus A, B, C, D. Dia nggak peduli laki-laki yang X, Y, Z padahal baik. Dan dia kasih tahu teman-temannya, ada teman-teman yang akan, lu aneh banget sih. Itu karena lu terluka aja kali. Laki gue buktinya dia HIJK, dia tidak ABCD, tetap baik buat gue. Nah, tapi untuk yang tidak punya pengalaman tersebut atau yang tidak punya prinsip yang sudah diolah gitu ya, dia akan makan mentah-mentah, telan mentah-mentah. Si kata-katanya, ABCD itu jahat, ABCD itu yang baik, tapi yang lain jahat. Nah, itu adalah kebebasan bersuara dan free will yang menjebak. Free will yang berdasarkan trauma, bukan kasih, bukan pencerahan. Masih free will yang berdasarkan ego. Dan aku harap teman-teman udah banyak bisa membedakan orang-orang seperti ini ya. Karena banyak dari mereka jadi public speaker. Mereka menyampaikan luka mereka dijadikan standarisasi yang sebenarnya bisa menjebak banyak orang. Dan tentu saja dosanya pada mereka yang menyebarkannya. Ya, lu juga hati-hati aja. Lihat mana ajaran-ajaran atau kayak TikTok bullshit mana yang benar-benar baik dan mana yang sebenarnya cuman ngangkat ego pembicaranya aja. Aku harap itu sudah bisa mulai direnungkan. Jangan telan mentah-mentah semuanya. Ya. Ini ada water quotes. Kecerdasan itu sudah ada pada dirimu. Kecerdasan itu ada pada jiwamu. Kalau kamu mau dengarkan, kamu akan mulai bisa membedakan mana yang mengarahkan pada kasih Tuhan, mana yang mengarahkan pada trauma dan kegelapan. Ya, itu challenge-nya untuk fase 1 dalam perkembangan spiritual. Memilih asupan yang baik dan tahu jika ada asupan buruk, dia tidak telan langsung. Okay. The last one. The distractions of shiny things. Ya, karena mungkin banyak dari teman-teman yang kehidupan ekonominya baik. Jangan lupa bahwa materi juga bisa menjadi sebuah jebakan ya, sebuah ujian hidup. Ya, jadi mungkin di sini juga bisa jadi orang-orang yang cuman suka lihat tampang, cuman suka lihat ya kekayaan atau apa. Secara spiritual kamu akan mulai melihat seseorang dari jiwanya, bukan cuman sekedar hal-hal luar yang dia miliki. Jadi lebih ke dalam lagi kamu melihatnya, lebih cermat, lebih teliti dalam melihat calon pasangan hidup. Atau jika kamu mendengarkan, menonton TV atau apa dari politikus, dari apapun ya, intuisimu sudah tahu mana orang yang tulus, mana orang yang walaupun misalnya penampilannya keren, kata-katanya manis, tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Ya. Aku lihat kamu akan mulai belajar melihat dari tabir aja, dari luaran doang. Kamu akan mulai benar-benar mencermati dari konsistensinya, dari kata-katanya, dari perbuatannya, dari apapun.
di luar dari apa yang tampil di luar. It's like don't judge the book by its covers. Ya, jadi kamu tidak akan cuma lihat luarnya doang, tapi kamu benar-benar kenal di dalamnya. Jika kamu mau mendekati PDKT dengan seseorang, kamu juga nggak akan cuma terjebak dari kata-kata manisnya, dari apa-apanya. Kamu juga akan pengen tahu lu traumanya apa, lu punya kelemahan apa sih, atau nggak, kamu nggak usah tanya, kamu bisa lihat sendiri dari dia. Oh, orang ini nggak suka begini-begini, cocok nggak ya sama aku orang yang begini ya. Kalau terlalu bentrok, tentu saja tidak bisa nyatu kan. Nah, di situ aku lihat Kak Satu akan mulai banyak belajar dan diberikan arahan tentang mana baik, mana tidak. Oke. Oke. So, itu yang aku lihat dari sisa 2024 untuk file nomor 1. Nah, aku tarik lagi chance, gak usah ya. Oke, kita tidak perlu chance. Kita close video di sini. Kalau ini resonates dan mau kamu klaim, kasih like, komen, subscribe, share teman-teman ya. File 1, silahkan. Kata-katanya The Sirens dengan warna biru, emoticon apa aja, bisa love warna biru, bisa apapun, emoticon berwarna biru. Claim this reading for you. Ada video terusannya guys, yang mau order silahkan kontak Kak Yukta untuk limited videos ya. Ini untuk yang kepanggil aja, untuk ngecek lebih spesifik lagi energi kelompok tentang apa yang akan terjadi di sisa 2024mu. Positif banget, spiritual awakening-nya jauh lebih tajam lagi, supernaturalnya juga lebih berkembang lagi. Good luck for you. Claim, ambil yang baiknya, buang buruknya ya. Okay, thank you so much for watching guys. Jangan lupa like this video. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 2. Oke. Kita taruh dulu. Itu terakhir untuk perkembangan spiritual ya. Dan kita lihat lewat tarotnya untuk apa yang akan terjadi dengan file 2 sampai Desember 2024. No reversal. Nine of Wands, the Wheel of Fortune, the World, Strength, Five of Wands. Oke. Bottomnya the Hangman. Oke. Ini adalah para penjuang ya. Jadi, ini adalah para fighter alias para pejuang. Dari file 2 ini mungkin udah banyak bertahan di satu titik. Bisa saja hidupnya stagnan, hidupnya diam di tempat, hidupnya kayak terperangkap di satu kondisi yang menuntut kesabaran, kadang merasa tidak jelas, kadang merasa khawatir dan cemas. Tapi sampai nanti Desember 2024 pergerakan akan mulai terjadi. Kamu akan merasakan sebuah kebebasan, sebuah keberanian datang, sebuah keputusan dan clue untuk bertindak muncul. Karena kamu akan meraih kekuatan dan keluar dari kondisi yang stuck tersebut dan stagnan. Di sini uniknya, pergerakan tersebut mungkin ya akan membawa riak-riak alias respon dari pihak luar.
bahkan dari diri sendiri. Mungkin kamu kaget, ternyata kamu bisa berbuat dan bertindak seberani itu, atau memutuskan sesuatu yang sangat besar, menggerakkan hidupmu. Banyak sekali mungkin tantangan yang terjadi, sehingga makanya ada beberapa orang diam di tempat. Ya udah, wait and see aja. Tapi kayaknya nggak akan ada wait and see, ada dorongan untuk bertindak, berbuat, bahkan ada kejadian yang akan menjadi petunjuk. Oke, ini waktunya, ayo putar rodanya. Kamu nggak bisa ada di situ terus. Ada yang voluntarily alias sukarela, voluntarily, ada yang memang dari sendiri, dari dalam situasi yang membawanya mau untuk bergerak dan bertindak. Intinya ada sesuatu yang sudah diam di tempat akan mulai berputar, akan mulai bergerak, akan mulai masuk ke siklus baru. 2 loh siklus barunya. Ya, karena mungkin kesabaran itu ada untuk mempersiapkan siklus ini sebelum kamu masuki. Butuh kekuatan, butuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh konsistensi, butuh keberanian. Karena memang responnya ada positif atau negatif dari lingkungan luar, bahkan dari dalam diri sendiri. Ya. Oke. Pergerakan situasi yang diam di tempat mulai bergerak, mulai berubah. Oke. Kita lihat lebih detail ya. ...2024 untuk file 2. Nature, alam, music, compassion, pride. Oke, licin, maaf, berantakan. I hate that. Oke. Nature. Dukungan dari luar, dari alam semesta. Petunjuk sinkronisasi datang untuk membuatmu memutuskan. Misalnya nih ya, dirimu ada di situasi yang sebenarnya menyakiti, lama tidak bisa keluar. Ada perubahan yang akan terjadi dari dalam diri untuk bisa kuat keluar dari situasi tersebut. Tapi keluar datang terhadap dari dasar karena kamu menyayangi diri sendiri, dan juga tidak melemparkan amarah, dendam pada orang yang bersangkutan. Lebih kepada, oke, aku paham kenapa kamu begitu sama aku, jadi kamu menyakitiku karena lukamu sendiri. Jadi kamu menyadari hal tersebut, dan justru dengan kesadaran dan kasih tersebut malah bisa bantu keluar jauh lebih mulus lagi dari situasi tersebut. Ya, itu satu contohnya ya. Jadi lama dari titik yang mungkin menyebalkan untukmu, lama dari titik yang gitu-gitu aja, lama-lama akhirnya ada perubahan dan pergerakan untuk bisa keluar. Nah, jika ini juga ada kaitannya dengan gengsi ya, pride ya, harga diri yang terlalu tinggi, kayak misalnya aku nggak akan berusaha minta maaf sama orang tersebut karena dia yang harus datang padaku, dia yang harus minta maaf padaku, baru aku mau memaafkan dan minta maaf.
Nah, hal tersebut akan diolah juga oleh semesta. Egomu akan semakin diremukkan untuk bisa mengambil tanggung jawab terhadap tindakanmu sendiri. Ya, memang butuh keberanian untuk minta maaf ya, untuk keluar dari situasi toksik, untuk memutuskan dan membawa perubahan yang kamu tahu tidak akan sepenuhnya mulus, selalu akan ada reaksi dari luar, butuh keberanian. Tapi aku yakin jiwa-jiwa fighter, seperti yang aku sebutkan di awal, jiwa fighter di pile 2 ini memang ditakdirkan untuk membawa riak tersebut. Ya, karena ujung-ujungnya, kalau kamu tidak bertindak, maka ada hal yang memang harus dipelajari lebih baik lagi soal self-love, soal kasih terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Ya. Belajar soal itu bisa jadi belajar soal memaafkan, soal melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih penuh kasih, tidak mendendam, tidak gengsian, tidak menaruh harga diri di atas dari tanggung jawab pribadi, dan lain sebagainya. Alam semesta akan mengajarkan kepada pile 2 di sisa 2024 untuk bertindak penuh kasih terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Meskipun kamu tahu kadang kasih itu akan mendapatkan respon dari orang-orang yang mungkin belum sampai level kesadarannya di level kesadaranmu. Ya, tapi itu adalah sebuah resiko yang harus diambil. Karena pada ujung-ujungnya kamu berhak kok untuk hidup damai dan bahagia dengan orang-orang yang juga menyayangi dan membawamu pada kedamaian dan kebahagiaan tersebut. Ya. Self-love akan tinggi untuk pile 2, kekuatan akan muncul, kesadaran akan muncul membawa ke sebuah tindakan nyata yang akhirnya akan ngebawa perubahan pada situasi kehidupan yang stagnan. Dan untuk beberapa orang, kesabaranmu akan berbuah. Ada juga yang belajar soal ternyata tidak semua keinginanku itu akan berbuah baik-baik saja. Karena semua keinginan selalu ada resiko positif dan negatif. Imbasnya selalu ada ke kedua-duanya ya. Seperti misalnya, aku pengen kaya dan sukses. Oke, dikasih. Dan ternyata apa? Kaya dan sukses mengakibatkan kamu tidak punya waktu untuk keluarga. Itu konsekuensi imbas negatifnya. Ya, jadi semua keinginan yang terlihat bahkan sempurna baiknya untukmu, tetap ada resiko plus dan minus. Kamu juga akan mulai realistis dalam meminta sesuatu, tidak meminta segalanya untuk mulus. Kamu tahu bahwa sudah berani meminta, sudah berani menerima resiko dari kebaikannya dan dari keburukan yang ada di balik permintaan tersebut. Oke. Kita lihat dari sisi finansial ya. Untuk pile 2. Apa yang akan terjadi dari sisi finansial di sisa 2024 pile 2? Deservingness, kelayakan. Kamu adalah anak Tuhan yang berharga seperti juga orang lain, dan kamu layak menerima bantuan yang akan membuatmu, mengizinkanmu berfokus pada tujuan hidupmu. Meskipun kamu tidak bisa melihat kualitasmu yang patut disayangi, percaya bahwa Tuhan dan para malaikat bisa melihat betapa luar biasanya dirimu. Face your financial fears. Menghadapi ketakutan finansialmu. Begitu kamu jujur pada dirimu tentang ketakutan akan kesuksesan dan kegagalan, nah, mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Bebaskan dirimu dari ketakutan tersembunyi dengan mengeluarkannya ke cahaya kesadaran, dan kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang harus ditakutkan. Bahwa semua orang sukses pernah berjuang dan melepaskan keraguan dirinya. Moonlighting. Kamu bisa mulai bekerja untuk karir impianmu paruh waktu sambil menyimpan pekerjaan yang bisa membayar tagihanmu. Segera impian
karir impianmu itu akan melesat dan sepenuhnya mendukungmu. Oke. Ya, mungkinkah yang buat kamu stagnan selama ini, diam di tempat adalah karena ketakutan finansialnya terlalu besar, karena ketakutan akan kesuksesan, yaitu ya kalau aku sukses nanti aku nggak bisa nonton FTV. Kalau aku terlalu sukses nanti aku habis waktunya untuk pasanganku. Iya, jadi perubahan baik roda yang berputar itu akan ada jika kamu sudah bisa menghadapi ketakutanmu dari kelayakan diri akan bisa makmur, kelayakan untuk dicintai, untuk bisa bahagia, untuk bisa sejahtera, untuk bisa sehat. Baru nanti situasi berubah. Jadi di sini proses healingnya akan besar karena kamu akan dibawa untuk berani bermimpi lagi, untuk berani berharap baik ya. Face your financial fears. Kemungkinan yang buat diam di tempat yang memang karena ada hambatannya di alam bawah sadar yang bertentangan dengan harapan. Misalnya di bawah sadar sebenarnya sudah takut untuk sejahtera, untuk kaya raya, karena kekayaan bisa membawa ujian. Kekayaan bisa membawa ketamakan. Kamu percaya itu dari kecil. Dan udah dewasa, kamu pengen sukses, gak bisa-bisa. Karena sebenarnya di alam bawah sadar, kamu takut buat sukses. Dan itu membawa perjuanganmu, usahamu terus buntu. Bahkan harapan semakin pupus untuk bisa kaya. Disitulah healing dibutuhkan, guys. Healing trauma, healing inner child dibutuhkan untuk melancarkan jalan manusia agar harapannya sesuai dengan kepercayaan alam bawah sadarnya bisa diperbaiki kok. Itu adalah salah satu skill saya. Ya, secara holistik saya bantu dalam healing trauma. Jadi di sini saya lihat harapan sudah bertentangan dengan kenyataan dan kepercayaan alam bawah sadarnya, tapi kemungkinan tidak disadari. Kamu taunya ya masa saya nggak mau sukses kak? Iyalah, secara logika manusia harusnya begitu kan? Tapi kita nggak tahu apa yang buat alam bawah sadarnya begitu takut akan kesuksesan. Itu yang harus dibedah. Itu adalah kunci untuk ngebawa perubahan dan perbaikan. Istilahnya reprogram lagi subconscious dengan prinsip yang lebih sehat dan mendukung harapan. Ya, ada video saya tentang 3 alasan sains kenapa nasib sulit berubah. Itu adalah penjelasan soal ini. Luka-luka alam bawah sadar yang tidak kamu sadari akan sangat mengganggu ke cita-cita. Ya. Di sini di finansial kelihatan ada ya. Ada kesulitan, ada hambatan secara alam bawah sadar, secara mental yang membuatmu diam di tempat. Dan ini akan dihadapi di 2024 sisa untuk bisa disembuhkan, dinetralisir, dan diprogram ulang lagi. Ada beberapa orang yang berusaha keras untuk maju ke cita-citanya sampai akhirnya harus kerja 2 kerjaan misalnya ya, part time. Kerja pagi, kerja malam misalnya. Kerja weekday, kerja weekend lagi. Karena dia betul-betul ingin mencapai tujuannya. Sampai akhirnya bekerja keras untuk itu. Dan saat kamu sudah banyak menghadapi hal tersebut, saya nggak heran vibrasimu akan mulai menarik cita-citamu, bukan lagi mengafirmasi dan menarik kepercayaan alam bawah sadarmu alias si trauma tersebut ya. Itu yang buat jadinya si situasi hidup bisa berputar, roda hidup bisa berputar, bisa bergerak, bisa maju ke tujuan dan harapan. Di sini juga banyak yang akan sadar mana tuh yang namanya cita-cita yang datang karena gengsi, mana perilakumu yang datang karena gengsi, karena harga diri yang terlampau tinggi, mana
cita-cita yang datang karena compassion, karena kasih dan kelayakan untuk dirimu juga orang-orang yang kamu kasihi. Kamu akan mulai bisa membedakan, aku bercita-cita kaya ternyata buat balas dendam. Tetap ya, balas dendam itu adalah sumber energi paling besar yang bisa menggerakkan manusia, tapi juga membunuh manusia secara perlahan. Itu adalah alam bawah sadar, trauma alam bawah sadar ya, yang ngebawa orang jadi dendam. Memang bisa mencapai, tapi tidak akan bahagia saat sudah mencapainya, karena dia diliputi oleh kemarahan, belum menyelesaikan luka masa lalu, belum memaafkan dan lain sebagainya. Makanya kesadaran ini untuk healing, untuk juga memperbaiki program-program alam bawah sadar di finansial akan mulai jadi fokus file 2 ke depannya. Oke, kita lihat deh cinta apakah ada juga hambatannya ya. Masih. Sisa 2024. Ada ya. Let go of control issues. Lepaskanlah isu kendalimu. Iya nih, berkaitan finansial, lukanya besar banget di sini. Ketakutannya besar maksudnya. Finansial dan karir. Masalah finansial adalah faktor di kehidupan cintamu saat ini. Love yourself first. Cintai dirimu dulu. Rasa hormat terhadap dirimu akan membuatmu secara romantis menjadi lebih menarik. Kodependensi. Oh my god. Ketergantungan mempengaruhi kehidupan cintamu. Ya, ada. ada. File 2. Kemungkinan besar banyak dari teman-teman yang secara kepercayaan alam bawah sadarnya berkaitan traumanya antara finansial dan juga cinta. Kebanyakan ya. Ingat ini general reading. Kalau ini nggak resonate, pilih file lain aja guys. Ini aku udah kesini energinya, aku akan teruskan baca di sini ya. Ketakutan dicintainya besar juga ini. Rasa percaya, rasa trustnya kurang, sehingga ingin mengendalikan semuanya. Dan sangat mudah terpengaruh moodmu dalam cinta dari finansial dan karir. Pelajaran self-love besar banget untuk file 2 di kehidupan cinta. Sehingga mungkin kamu tidak bergantung sama orang yang salah. Karena kamu belum self-love, kamu belum tahu orang yang baik dan buruk untukmu yang seperti apa. Cuman tahu apa orang yang aku inginkan, bukan yang dibutuhkan. Sehingga yang ditarik masih cuman keinginan-keinginan semu. Dan orang yang akan menyakiti lagi. Bisa juga isu ini akhirnya bisa terefleksi untuk yang pasangan. Kamu tidak bisa percaya dia. Kamu ingin mengendalikan, micromanaging everything about them. Tidak menjadi feminine yang seutuhnya. Tetap pengen ngontrol, kamu harus bayar bill aku, kamu harus begini-begini, bla bla bla. Tidak menggunakan power feminine, tapi balik menguasai seperti maskulin, sehingga ada 2 kontrol dalam rumah tangga, bla 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 bla. Misalnya banyak hal bisa terjadi, tapi ya aku lihat kesadaran ini akan terbuka dan pencarian healing akan mulai dilakukan. Ya, isunya seperti yang cukup berkaitan ya, antara finansial dan juga cinta. Dan pelajaran self-love saya lihat besar banget untuk Pak ini. Mencintai, mengasihi diri sendiri, memaafkan, juga akhirnya bisa memberikan kasih itu bahkan dari orang yang menyakiti. Tapi bukan berarti kita mendekat. Kita menjaga jarak. Kita cuma paham kenapa dia berbuat begini-begini, tapi bukan berarti kita harus hidup
dipengaruhi olehnya. Banyak hal sih, self-love, dan juga healing besar untuk teman-teman yang dalam proses tersebut. Akan dibukakan jalannya, atau dibukakan kesadarannya tentang masalah yang ada di dalam diri. Dengan itulah, gerakan akan terjadi. Dan tentu konflik yang tadi kita lihat di awal bisa datang dari diri sendiri yang udah kadung nyaman ada di posisi ini. Kadung betah di situ dan melihat itu adalah zona rumah gitu, zona nyamannya. Jadi untuk keluar, bahkan untuk kebaikan, jangan salah guys. Bahkan untuk keluar, untuk kebaikan aja kita susah kadang, ya kan? Misalnya gini, aku tahu tidur malam itu gak baik, ya kan? Tapi begitu awakening, yang terjadi semuanya susah tidur. Ngelakuin apapun, mengalihkan diri, nonton, kerja, dan lain sebagainya. Udah tahu kan? Tidur yang baik tuh jam berapa sampai jam berapa. Tapi tetap dilakukan. Nah, itu sabotase namanya. Alam bawah sadar kita tidak ingin tidur cepat, tapi pikiran kita tahu itu salah. Misalnya, minum alkohol. Udah tahu itu nggak baik. Dalam takaran tertentu udah tidak baik lagi. Tapi, orang yang sudah teradiksi terus-terusan di sana. Udah tahu itu nggak baik. Tapi, alam bawah sadarnya mungkin tidak mengatakan itu tidak baik. Alam bawah sadarnya bilang, baik kok buat kamu, karena dia akan mengeluarkan dopamin, adrenalin yang akan membuatmu teringat sama masa kecilmu yang toksik. Jadi minum aja. Sementara dia dikasih rehab apapun, dikasih omongan apapun, dia nggak peduli. Dia tahu itu salah, tapi dia nggak peduli. Itu sabotase. Dan ini pun bisa terjadi dalam cinta dan juga dalam karir. Cinta, udah tahu nih, kalau kamu nggak menurunkan gengsi, kamu gak akan bisa menemukan orang yang baik. Tapi tetap aja, kamu pengennya, aku harus dikejar-kejar, harus begini. Sabotase. Karena mungkin dalam bawah sadar kamu gak percaya, kamu bisa dicintai. Di finansial, aku pengen, kalian ngerti lah ya. Intinya contohnya gitu. Ada pertentangan antara mental kesadaran dengan alam bawah sadar, bertentangan dan clash, bentrok, like this. Jatuhnya hidup maju mundur, baik di satu sisi, berantakan di sisi lain, baik di satu sisi, goyang di sisi lain, karena sepertinya ada trauma yang saling mengikat satu sama lain. Gitu. Kesadaran ini akan terbuka, bahkan jalan healing untukmu akan terbuka juga. Oke, good luck guys. Aku tahu ini posisi yang menyebalkan. Tapi begitu kamu sudah sampai pada titik healingnya, satu hal, bebas terlepas dari semua pressure ya, dari semua tekanan, dan hidup mulai bisa tertata lebih baik. Oke, perkembangan spiritualnya, perjalanan spiritualnya. See who flows, dia yang mengalir. Is ringan, terbuka pada perubahan, mengalir dalam kehidupan. Apa nih? Edelweiss. The sweet waters, sensuality, romansa, kenikmatan, kesuburan, keseimbangan. Amin. Dan the Isle of Avalon, healing, returning, kembali kepada keutuhan, transformasi. Aku doakan teman-teman tiba di titik ini ya, karena aku juga pernah ada di titik yang
selalu disabotase alam bawah sadar. Melelahkan memang. Sampai Tuhan yang menyembuhkan dan membuka jalan kesembuhan. Kalau teman-teman butuh, please ambil sesi dengan aku. Lewat cara holistik kita bisa healing, teknikku coaching, mentoring, counseling ya, untuk melakukannya. Jadi nerobos alam bawah sadar melihat hambatannya apa. Tapi di sini secara spiritual kamu akan terbebas. Serius guys, kamu akan terbebas, kamu akan mulai mengalir, kamu akan mulai enjoy, kamu akan menarik romansa, menarik kesuburan, menarik keseimbangan. Kamu akan mencapai healing, akan mencapai keutuhan dan transformasi. Ya, itu adalah makna spiritual dari kenapa semua ini harus dilalui. The last one. Make a mission statement for your soul. Membuat pernyataan untuk jiwamu. Membuat misi pernyataan untuk jiwamu. Statementmu alias pernyataanmu akan menjadi arah atau panduan untuk tubuhmu dan jiwamu bergerak. Aku mau healing soal ini, aku mau sadar soal ini, aku mau berdamai soal ini, aku mau memaafkan soal ini. Dengan niat tersebut, dia akan buka jalan. Aku ingin membuka gerbang finansial. Sebelum masuk ke situ, mungkin kamu akan di-healing dulu ketakutannya soal finansial, bla bla bla, tapi ujung-ujungnya akan ke sana. Jadi, statementmu, pernyataanmu, niatmu, keinginanmu akan jadi arah, panduan, Bible-nya alias guidance-nya untuk menuju tujuan. So, berikan pernyataan yang positif dan baik dan membawa kasih untuk dirimu ya. Lumayan heavy file 2, tapi tujuannya adalah untuk pembebasan, untuk pelepasan. Oke guys, aku punya video terusannya untuk lebih narik kelompok spesifik energi di sisa tahun 2024. Silahkan kontak Kak Yokta ya, limited videos. Untuk file ini, kasih kata-katanya statement, pernyataan. Statement, love-nya warna merah. Love atau emoticon warna merah. Mawar juga merah ya, rose di emoticonnya. Kasih untuk berikan klaim dan juga afirmasi. Ini akan jadi misimu ke depannya. Oke. Thank you so much for allowing me reading for you. Jangan lupa like, comment, subscribe guys if you resonate with this video. We'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3. Kita geser dulu ya. Lalu kita lihat sisa 2024-mu dari tarot dulu. Happy just exist. Okay. Sisa 2024 untuk file 3. Ten of Wands, the Death, the Eight of Cups, the Knight of Pentacles, dan King of Swords. Bawahnya The Lovers. Okay.
Untuk banyak orang yang resonate, ini adalah tentang memutuskan sesuatu. Ini bisa jadi tentang keputusan arah hidup, keputusan untuk meninggalkan atau tetap tinggal. Kayaknya ada yang membebani banget. Udah jadi bayang-bayang atau mengikuti proses hidup selama ini ya. Dan di situ, di sisa tahun 2024-mu, sepertinya ada masalah yang akan diselesaikan. Ada kebimbangan, ada keputusan, ada pilihan yang akan diputuskan, akan ditentukan. Dan kali ini tidak akan ada lagi keraguan, kebimbangan, rasa berat, tekanan, karena sudah pasti. Sebenarnya ini juga udah neken kamu ya. Neken kamu mungkin udah berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Dan ingin banget ada perubahan di sana. Ingin banget ada transformasi. Tapi memang aku lihat sebelum ada perubahan juga di dalam dirimu dan juga sebelum ada sesuatu yang ditinggalkan, keputusan yang diambil, memang kamu masih akan berkutat di masalah juga tekanan tersebut. Sampai mungkin tipe yang, kan ada beberapa orang yang dikasih tahu pelan, tidak mau dengar, dikasih tahu keras, baru mau dengar. Mungkin di sini ada kejadian yang buat mentok banget. Baru kamu bergerak, baru kamu memutuskan. Ya, meninggalkan beban tersebut dan mencapai sebuah kepastian ya, sebuah keputusan, sebuah pilihan. Pilihan yang tegas karena King of Swords tidak bisa diganggu-gugat istilahnya. Dia sudah secara mental, secara intelektual yakin soal ini. Dari sebuah kebimbangan, ketidakpastian menjadi sebuah kemantapan dan kepastian. Itu tema utamanya untuk part 3 sisa tahun 2024. Dan jika ini berkaitan dengan cinta, ada keputusan atau sebuah tindakan yang harus dilakukan untuk bisa meraih posisi yang diinginkan. Bukan cuman berdasarkan divine timing dari Tuhan, tapi udah keputusannya kamu yang bergerak. Karena kemungkinan sudah banyak petunjuk atau sudah banyak tekanan yang kamu rasakan untuk bisa memutuskan dan bergerak. Divine timing itu bukan tentang tanggal segini baru bisa, tapi tentang kesiapan keduanya. Jika itu soal cinta ya, kesiapan kedua belah pihak untuk bersatu, untuk union. Nah, jika ini berkaitan soal itu, maka pergerakan itu harus datang dari kedua belah pihak atau satu pihak yang memang sudah diminta untuk melakukan pergerakan dan perubahan. Baru divine timingnya terbuka. Oke. Itu energi tarotnya. Kita lihat dari numerologi. Self-discipline. Licin ini. Pride. Gengsi. Kedisiplinan, gengsi. Karmic completion. Whatever. Dan terakhir ada individuality. Ada kaitannya dengan fal 1 juga ini kayaknya. Untuk yang kepanggil aja, time out. Oke. Ya, bukan aku sengaja ya guys ya.
kayak gini. Ini keluarnya memang dari sana. Mungkin keterangannya akan lebih lengkap kalau kamu juga nonton PL1. Tapi kalau tidak terpanggil, tidak usah. Oke, kedisiplinan diri untuk mengendalikan ego, untuk mengendalikan gengsi, mengendalikan keinginan mengontrol, mengendalikan orang lain lewat karena harga dirimu terlalu tinggi. Itu akan bantu kamu untuk perubahan ini, kedisiplinan ini, ketekunan ini, terutama jika menyangkut perubahan diri, olahraga, kesehatan ya, perbaikan pola pikir makan, bla bla bla, akan membantumu misalnya memutus karma kesehatan, memutus karma cinta, memutus karma dengan darkness, memutus karma dengan seseorang, bla bla bla. Ya, intinya mengatasi ego, pride. Ya, kadang-kadang dalam kartu ini aku lihat dia sebagai ego yang terlalu tinggi ya, gengsi. Selain gengsi, ini akan jadi kunci untuk memutus sebuah karma dan menemukan jati diri baru atau awal baru, kesempatan baru untuk memulai hidup dengan versi diri yang lebih upgrade. Ya, dia seperti memutus ya, membawa pedang untuk memutus ikatan-ikatan yang tidak baik di dalam hidupnya, tapi butuh kedisiplinan, ketekunan, dan juga gerakan yang berani untuk bisa bertindak mengubah diri atau mengubah situasi luar. Dan itu akan sangat didukung oleh Tuhan. Asalkan kamu memang niat nih untuk membersihkan lingkunganmu, membersihkan dirimu, membersihkan kehidupan cintamu, membersihkan finansialmu, meningkatkan kesehatanmu, maka jalan itu akan dibantu, dibukakan dengan kuncinya ada pada dirimu. Kedisiplinan, pengendalian ego. Jika kamu juga sering berada dalam titik gitu-gitu aja dicinta ya, kuncinya ada di dirimu untuk bisa mengubah situasi tersebut dan memutus karma cinta yang menghambatmu selama ini, sehingga ada kesempatan baru untuk jadi diri baru yang menarik pasangan terbaikmu. Ke depan, sepanjang 2024, sisanya kamu akan berjuang atau berusaha untuk melakukan sesuatu yang akan memutus karma yang aku lihat karma yang cukup gelap, buruk ya. Dan itu akan membawa kehidupan baru untukmu. 10-11 meningkat, naik kelas. Tapi sebelum itu, tekanan, stres, kebimbangan, ketidakpastian, ketidakjelasan, kecemasan pasti sering dirasakan. Karena kamu tahu itu sudah waktunya bertindak, sudah waktunya memutuskan, sudah waktunya meninggalkan, atau sudah waktunya bergerak untuk masuk ke gerbang ini. Sementara mungkin ada bagian diri yang masih nyaman dengan kondisi lama. Dan itu akan jadi perseteruan ya, sampai akhirnya kamu bisa meninggalkan hal tersebut dan pelan-pelan masuk untuk nyaman pada situasi yang lebih sehat. Ya, bisa jadi nih kamu ada di kerjaan yang sebenarnya tidak buat kamu terpenuhi, dari finansialnya, dari kebahagiaannya saat mengerjakan pekerjaannya, tapi kamu bertahan di sana karena sesuatu. Dan semakin lama kamu semakin tertekan, semakin cemas, sampai akhirnya stres, sakit, dan lain sebagainya. That bisa jadi ya kamunya yang harus berubah. Bisa jadi perusahaannya tutup, atau bisa jadi kamunya udah gak tahan dan harus memutuskan berhenti. Dan mungkin untuk menunggu fase baru, menerima pekerjaan baru, tidak secepat itu. Tapi kamu tahu, keputusan kemarin berdasarkan kasih pada dirimu, kebaikan pada dirimu. Nah, itu pun bantu kamu menutup karma, selalu memilih tempat yang misalnya toksik, tempat yang salah, teman-teman yang salah, cinta yang salah, dan lain sebagainya. Ya, dengan kekuatan itu, untuk berhenti seperti itu kan tidak mudah ya. Butuh keberanian, butuh kekuatan, butuh juga kemampuan untuk menerima resiko. Kalau sudah mampu, maka kamu lulus dan naik tingkat, yang tentunya akan dibawakan
ke fase yang lebih sehat lagi. Oke. Itu yang aku lihat. Kedisiplinan, konsistensimu dalam memutuskan atau bertindak untuk memutus karma tersebut. Kita lihat dari finansial ya. Bountiful nature. Menghabiskan waktu di alam membantumu mengubah vibrasi menuju tinggi ya. Dan mengingatkanmu pada anugerah Tuhan yang tak terbatas. Pergilah keluar dan nikmati berjalan atau mendaki dengan peliharaan. Bermeditasi di bawah pohon, taman, duduk di bawah bintang, atau melakukan aktivitas untuk terkoneksi dengan alam luas yang tak terbatas. Masa istirahat, nge-recharge diri juga penting. Unlimited ideas. Ide tidak terbatas. Pikiranmu satu dengan pikiran Tuhan yang tidak terbatas. Untuk itu kamu punya akses lengkap menuju ide tak terbatas yang dijamin membawamu pada anugerah. Kamu tidak perlu, yang perlu kamu lakukan adalah mengambil panduan semesta, membiarkan ide ini menjadi kenyataan. Do the work. Lakukan pekerjaannya. Tidak cukup untuk bermimpi dan berdoa, kamu juga butuh untuk mengambil langkah positif yang dipandu diambil. Konsistenlah untuk bekerja pada prioritas hingga mereka bisa tumbuh seperti kebun bunga yang indah. Ya, kalau misalnya aku bebanin karena ada blocking di kreativitas, coba ke alam. Ini kayak work-life balance ya. Kamu harus bisa menyeimbangkan antara kehidupan kerja, kesibukan dan ketenangan, kesibukan dan liburan dan relaksasi. Juga jika ada ide-ide dicatat. Jika muncul ide-ide banyak, jika muncul inspirasi kamu catat supaya tidak lupa, dan nanti tentukan mana yang akan kamu pilih untuk dibawa ke kerjaan, ke bisnismu. Juga dalam segala sesuatu aku tidak melihat ini hanya untuk kerjaan. Tidak ada gunanya cuma berhayal. Ini adalah waktunya bergerak. Ya, untuk file ini waktunya bergerak, memutuskan, gerak hingga kamu bisa memutus karma yang menjebakmu selama ini. Kamu akan masuk ke freedom, kebebasan, di mana semua potensi terbaikmu akan keluar, cinta terbaikmu akan diraih, akan kesehatan terbaik, karir terbaik, dan lain sebagainya. Ya, dan itu kuncinya udah bukan lagi pada divine timing. Kalau kamu nonton video ini divine timingnya. Sekarang sampai Desember 2024, Tuhan bukakan jalan. Keputusannya ada padamu. Mau diambil atau tidak. Nah, mungkin ini agak spesifik ya. Kalau kamu tidak resonate, coba ambil file lainnya. Tapi ini cukup spesifik untuk orang-orang yang sudah diberikan gerbangnya terbuka. Jadi buat, oke, kita support kamu. Kamu mau apa? Mau keluar dan memutus karmikmu, memutus karmamu yang buruk dengan situasi, dengan finansial, dengan teman-teman, bla bla bla. Kamu mau memutus itu, monggo, jalan. Tentukan, kamu yang tentukan langkahnya sekarang. Kita cuma bisa pandu dan buka jalannya. Tetap manusia, kamu yang kerjakan di 3D. Gitu. Jadi, perubahan ini akan terjadi ke depannya karena kekuatan dan keputusan dari finansial sekalipun. Dan mungkin untuk bisa mendengar panduan semesta itu, jangan terlalu sibuk. Kalaupun terlalu sibuk, cari waktu istirahat. Jangan masuk hustle culture yang terlalu memadatkan pikiran dan menjauhkan relationship ya, menjauhkan relasi. Produktif boleh, tapi hyperproduktif atau workaholic, hati-hati. Ya, busyness also is the tools of the devil. Oke. Kita lihat dari cinta. Oke, secepat itu. Wedding. Oke.
for yourself. Oh my god. Wedding. Ya, ada kaitannya dengan PAL 1, honeymoon. Then this could be the one. Geser. Coba cara instan tadi, tapi tidak bisa. Oke. Bottom of the deck, release your ex. Aku dapat pesan kamu harus melepaskan seseorang untuk masuk ke tahap kehidupan cinta yang kamu harapkan. Kamu harus bebaskan diri dari karma tersebut, dan petunjuknya adalah melepaskan diri dari seseorang atau sesuatu, memutus. Istilahnya kalau kontrak. Tidak, kalaupun dia teman, tidak terlalu dekat lagi. Ada hal yang harus kamu lakukan untuk membebaskan dirimu, dan hadiahnya luar biasa. Ya, ini gerbang baru yang tadi saya lihat. Untuk yang single terutama, kebebasan dari mungkin karma cinta itu akan bawa harapan ke pernikahan, kebahagiaan, bertemu jodoh, dan lain sebagainya. Dan untuk yang couple, aku rasa mungkin kamu harus membayar karma saat bersama pasanganmu dengan cara apapun ya. Bisa masuk karma itu, pembayaran itu dalam hubungan. Tapi setelah tiba di titik sudah selesai pembelajarannya, kamu akan menikmati bahagianya. Tapi harus dipahami juga pelajarannya dengan pasangan selama ini itu apa. Mungkin yang terus berulang, terus terjadi. Itu dipahami sehingga nanti kalau ke depannya kamu bisa mencegah agar tidak terulang lagi, dan juga mencegah untuk berakhir seperti bola salju ya, tidak pernah diatasi tapi semakin membesar gitu, cuman menunda aja. Nah, ini ada kebebasan dari mungkin tekanan ya, pelajaran untuk yang couple, pelajaran demi pelajaran yang harus dihadapi selama ini dengan pasangan, karena ada pembersihan karma dulu dalam persatuannya sebelum menikmati fase honeymoonnya, fase tenangnya gitu, fase hadiahnya. Ya, besar sih ini guys yang kalian akan hadapi sampai akhir tahun. Ini pembebasan karma besar, karmic completion 10 ya, pembebasan, pemutusan karma yang besar terkait finansial, dan sepertinya cinta ini kuat banget di love life. Makanya tadi mungkin bottomnya the lovers ya. Kamu sudah bertemu dengan cinta romantis yang kamu cari. Tapi kalau kamu masih berada di mindset ini, mengitari hidupmu dengan pikiran-pikiran karmikmu ya, pikiran-pikiran burukmu, teman-teman yang membawa pengaruh buruk, kerjaan yang membawa kamu terlalu sibuk, maka ini tidak terbuka. Dan menurut apa energi yang saya terima, ini sudah dibukakan sekarang. Gerbangnya sudah terbuka, maju. Putuskan. Kalau tidak, maka kesempatanmu akan lewat. Maka kamu tidak menunjukkan niatmu ya, atau kesungguhan hati untuk melakukan itu. Dan mungkin itu dianggap oleh semesta, oke, keputusannya adalah kamu tidak mau masuk ke fase ini. Kamu tidak mau masuk ke fase keberkahan. Kamu tidak mau masuk ke fase pernikahan. Mungkin kehidupan selanjutnya. Atau mungkin 10 tahun lagi, mungkin tahun depan, bla bla bla. Atau mungkin memang sudah diputuskan oleh jiwamu, kamu mau ambil atau tidak kesempatan ini. Gitu. Jadi cukup penting, cukup berdampak nanti untuk masa depanmu. Karena ada tentang komitmen jangka panjang, ada tentang kerjaan ya. Kerjaan impian mungkin, dan pasangan impian. Interesting. Oke, kita lihat dari perkembangan spiritualnya. Mother of the salt waters, ibu dari air garam. Passion,
wild love. Gairah, cinta liar, buka hatimu, biarkan cinta masuk. Mungkin pada akhirnya banyak dari teman-teman yang memilih si cinta tersebut ya. Atau jika dalam rezeki memilih untuk mengizinkan rezeki itu masuk. Ya, traumanya dibuang, keyakinannya ditambah. Dan ada bounties. Oh my god, kayak union ya. Given, generously given, relationships. Bersatu, hubungan-hubungan diberikan. Saat kamu mengizinkan cinta masuk, saat kamu konsisten untuk mendapatkan dan meraih cinta itu, kamu akan union ya, lebih sehat dengan pasanganmu. Atau yang single, kamu akan bertemu dengan orang yang akan berakhir selamanya dengan your true soulmate ya, your ultimate true love, your divine true love. Dan plunge, jangan menahan diri, ini waktunya. Kejar, menyelamlah. Ya, aku gak bisa ngomong apa-apa lagi. Udah kencang banget ini pesannya. Ini waktunya bergerak, bukan waktunya diam. Aku juga buat video-video short ya, short untuk Instagram, untuk TikTok, dan untuk short di YouTube. Itu banyak sih pesannya sama, gerak. Ini udah bukan waktunya wait and see, ini udah waktunya move forward, waktunya maju. Udah kebuka nih. Mungkin banyak dari teman-teman yang kayak mungkin si energinya, gelombang yang aku tangkap itu adalah gelombang di mana divine timing sudah dibuka dan tinggal kamu yang bergerak maju. Maybe I will post that karena ini udah sangat synchronized dengan apa yang aku baca ini. Move beyond intentions to believe. Believe untuk kepercayaan. Majulah, bergeraklah lebih dari niat dalam kepercayaan. Ya, bergeraklah. Kamu punya sebuah prinsip atau sebuah niat, bergeraklah menjalankan prinsip itu atau niat tersebut. Bukan cuman di dalam hati, maaf ya, ketendangnya solar plexusku, jadi ada angin terus sendawa aku. 05, kamu harus berubah, kamu harus bergerak. 5 is change, perubahan, movement, pergerakan juga. Kamu bergerak di mana sih guys? Aku jadi kepo. Kamu bergerak di mana? About love, tentang kesehatan, tentang cinta, tentang spiritual, tentang apa? Karir. Intinya sudah waktunya untuk bergerak dan berjuang dan berharap baik pada hasilnya. Ya. Semoga kalian diberkati Tuhan. Oke guys, ini adalah reading untuk sisa 2024-mu. Aku punya video terusannya untuk baca energi kolektif yang nanti akan daftar beli untuk limited video. Silakan daftar ke Kak Okta. Untuk file ini, kasih love-nya warna kuning deh. Kata-katanya move. Waktunya bergerak ya. Move. Oke. Thank you so much udah nonton dan izinkan aku baca ini untukmu. Terima kasih for life untuk sponsorin video ini dan Anissa untuk aku tag-nya ya. Thank you so much guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan claim jika resonan dan ingin mengambil energi baik dari video ini, dari reading ini di bawah di komentar. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Stay safe guys. Sending you so much love and light. Bye.
Ada video terusannya guys, yang mau order silahkan kontak Kak Yukta untuk limited videos ya. Ini untuk yang kepanggil aja, untuk ngecek lebih spesifik lagi energi kelompok tentang apa yang akan terjadi di sisa 2024mu.